menjelang Idul Adha itu apa saja yang bisa dilakukan dan itu menjadi tuntunan bagi umat Islam? Ya, Idul Adha sekarang ini menjadi berbeda dengan tahun-tahun biasa. Sekarang ini tahun istimewa karena ada pandemi. Nah, pemerintah sudah mengatur melalui Menteri Agama dalam surat edarannya yang sudah dikeluarkan bahwa Idul Adha sholat bisa dilaksanakan dengan catatan dalam salah satu lingkungan itu tidak ada yang merah gitu ya. Tandanya adalah tidak ada yang terkena COVID itu lebih dari 7 keluarga. Jadi itu aman kan, karena sekarang berbasis mikro. Kemudian sholat di lapangan itu memang ditiadakan. Tidak ada sholat id di lapangan tapi di masjid musola. Di masjid dan musola ini menjadi kita pertahankan karena ini sama dengan sholat Jumat. Selama ini sholat Jumat dilaksanakan juga dengan protokol kesehatan yang bagus, maka itu bisa terlaksana. Menteri Agama menghimbau supaya penyembelihan daging kurban itu melalui rumah potong hewan RPH. Tetapi dalam hal RPH itu terbatas, jumlahnya sangat sedikit, maka ya akhirnya boleh dilaksanakan di tempat yang bersih secara mandiri di masjid musola, dengan catatan yang hadir di situ itu hanya panitia dan orang yang berkurban saja. Tidak ada supporter, nggak ada penonton, nggak ada orang yang meminta-minta daging kurban. Ini untuk menjamin supaya tidak ada kerumunan. Dan panitia nanti yang menyalurkan, Pak. Nah, panitia itu nanti yang mengantarkan daging kurban kepada kepada orang yang berhak menerima. Tidak ada sistem kupon, kemudian berjubel di depan masjid, nggak ada. Diantarkan semua ke rumah masing-masing. Ya, ini karena memang tahun istimewa ya. Semangat ibadahnya harus kita pertahankan, teknisnya kita utamakan keselamatan. Implikasinya kepada di wilayah Bali terhadap kerukunan umat antar umat beragama. Ya, ibadah kurban ini sangat efektif untuk menjalin kerukunan umat beragama melalui distribusi daging kurban. Tidak ada halangan dan tidak ada larangan secara hukum untuk membagi daging kurban lintas agama. Tapi tentu setelah kita mengutamakan keluarga kita sendiri. Orang fakir miskin beragama Islam diutamakan karena itu memang keluarga kita ya. Secara agama kita bertanggung jawab. Selebih dari itu silahkan dikembangkan di lingkungan masing-masing supaya Idul Kurban menjadi milik bangsa, bukan hanya milik umat tertentu gitu ya. Karena memang ini rahmatan lil alamin. Pak Yai, intinya sekali Pak Yai, dari pelaksanaan Idul Adha nanti ada dua hal. Yang pertama sholat id, yang kedua untuk kurban. Untuk dari MUI intinya aja Pak Yai, jadi pelaksanaan sholat id seperti apa dan kemudian pelaksanaan kurban seperti apa? Sholat id dilaksanakan di masjid musola dengan cukup menampung 50% dari kapasitas normal. Tidak lihat waktu, walaupun masih jam 6:30 pagi, kalau sudah 50% terpenuhi, segera tutup pintu. Jamaah balik kanan, dia tidak lagi punya bukan kewajiban ya, kesunatan sholat Idul Adha sudah tercabut otomatis karena udzur syar'i. Kemudian untuk korban ini, potonglah hewan kurban dengan menghindari kerumunan, diperketat siapa yang hadir dan distribusi dengan cara diantar ke rumah masing-masing. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali dan jangan lupa follow, like, komen dan share Facebook, Instagram dan YouTube Tribun Bali.